Legenda dan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sebelum terbentuk sebagai republik, Indonesia terdiri dari berbagai macam kerajaan, termasuk Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini menjadi salah satu yang terbesar dan berpengaruh di Nusantara. Kerajaan ini diketahui menganut agama Hindu. Diperkirakan kerajaan ini berkembang di tahun 400 hingga 600 Masehi dan memiliki hubungan yang baik dengan Kekaisaran Cina. Nama Tarumanegara sendiri berasal dari kata Taruma dan negara, yang masing-masing memiliki arti sendiri, yakni Taruma merupakan nama sungai di Jawa Barat dan negara berarti kerajaan. Sehingga Tarumanegara merupakan kerajaan yang berlokasi di wilayah Sungai Taruma. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarman. Awal mula berdirinya kerajaan ini dimulai dari sebuah kerajaan bernama Salakanegara yang dibangun oleh Dewa Warman dari India. Dewa Warman dapat mendirikan kerajaan tersebut karena menikahi seorang anak dari tokoh setempat bernama Agitirem. Dari situ kerajaan yang beribu kota di Rajatapura ini berkembang pesat dan dipimpin oleh Raja-Raja Dewa Warman 1-8 hingga tahun 362. Kemudian Raja Dewa Warman VIII diketahui memiliki seorang mantu bernama Jaya Singawarman yang berasal dari India. Ia mengungsi ke Nusantara karena kerajaannya diserang, sehingga membangun kerajaan barunya di tanah air dengan nama Tarumanegara. Semua pusat pemerintahan yang tadinya berada di Rajatapura pun berpindah ke ibu kota Tarumanegara di Jayasingapura. Bahkan kerajaan Salakanegara hanya menjadi sebuah kerajaan daerah biasa. Kerajaan yang tahun berdirinya diperkirakan pada abad keempat hingga 7 ini diketahui terletak di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Kerajaan Tarumanegara menjadi salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Hal itu karena sistem pemerintahannya dikelola oleh raja-raja yang ahli di bidangnya. Berikut daftarnya. 1. Jaya Singawarman. Raja pertama kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarman. Ia memimpin kerajaan dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Jaya Singawarman juga berpangkat Maharsi atau pendeta suci dari India. 2. Dharmayawarman. Kursi raja kemudian diisi oleh Dharmayawarman dan memerintah di tahun 382 hingga 395 Masehi. Selama hidupnya, ia memiliki 3 anak. Salah satunya adalah Purnawarman yang melanjutkan tahtanya. 3. Purnawarman. Purnawarman menjadi raja ketiga dalam silsilah. Dalam naskah Wangsakerta, ia memimpin sejak tahun 395 hingga 434 dan membangun kota baru dengan nama Sundapura. Ia juga dikenal sebagai raja terbesar dalam perkembangan Tarumanegara. Selama memimpin, ia turut dibantu oleh adiknya Cakrawarman sebagai Panglima Darat dan Nagawarman Panglima Laut. 4. Wisnuwarman. Wisnuwarman merupakan anak dari Purnawarman. Ia memimpin dari tahun 434 hingga 455 Masehi. Saat diangkat menjadi raja, ia sempat berebut kekuasaan dengan sang paman Cakrawarman, tetapi gagal. 5. Indrawarman.
Indrawarman menggantikan sang ayah Wisnuwarman yang meninggal dunia. Ia diketahui menjabat selama 60 tahun, dari 455 hingga 515 Masehi. 6. Candrawarman. Raja Kerajaan Tarumanegara selanjutnya adalah Candrawarman. Ia memimpin dari tahun 515 hingga 535 Masehi. Dalam sebuah naskah Wangsakerta, Candrawarman sering memberikan keleluasaan kepada penguasa daerah. 7. Suryawarman. Suryawarman memimpin kerajaan dari tahun 535 hingga 561 Masehi. Selama memimpin, ia merombak beberapa kebijakan sang ayah Candrawarman dengan mengalihkan pemerintahan ke timur dibandingkan memberi keleluasaan pada penguasa daerah. 8. Kertawarman. Raja ke-8 adalah Kertawarman. Ia memimpin selama 67 tahun, dari tahun 561 hingga 628 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, ia diketahui menikahi wanita dari golongan Sudra, sehingga menimbulkan keributan. 9. Sudawarman. Sudawarman merupakan adik dari Kertawarman. Ia melanjutkan tahta kerajaan karena Kertawarman mandul dan tidak memiliki keturunan. Masa kepemimpinannya diketahui dari tahun 628 hingga 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman. Hariwangsawarman dibesarkan di kerajaan Pallava dengan aturan India yang keras. Dalam kepemimpinannya, ia melepaskan jabatan Brajagiri dari Senopati menjadi penjaga gerbang. Akibatnya, ia dibunuh oleh Bajragiri. 11. Nagajayawarman. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Nagajayawarman, yang merupakan menantu dari Hariwangsawarman. Ia menjabat dari tahun 640 hingga 666 Masehi. Kerajaan sempat dipimpin oleh 12 raja, sehingga ada banyak peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan kerajaan. Apa saja? 1. Kehidupan sosial. Berdasarkan prasasti Tugu, tertulis bahwa kehidupan sosial di Tarumanegara berjalan dengan baik dan teratur. Bahkan Raja Purnawarman telah memerintahkan masyarakat untuk menggali sungai Gomati sepanjang 11 km dalam 12 hari guna mencegah banjir. Selain itu, ada juga aksi sosial berdasarkan kasta, berupa pemberian 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hubungan baik raja dan rakyatnya ia juga terbukti dari prasasti Lebak, di mana dituliskan Raja Purnawarman merupakan raja yang bijaksana, mulia, serta berani menyoal agama. Diketahui kerajaan menganut agama Hindu aliran Wisnu. Selain itu, rakyat juga ada yang menganut agama Buddha, kepercayaan animisme dan dinamisme, sehingga kerajaan ini juga masuk dalam daftar kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, kerajaan Tarumanegara menjadi salah satu yang hebat. Sebab pemimpin kerajaan digambarkan sebagai sosok yang hebat dan gagah berani. Hal tersebut pula lah yang menjadikan kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terkuat di Indonesia dengan pemimpin yang terkenal. Bahkan berita Cina menyebutkan kerajaan sering mengirim utusan pada masa dinasti Sui dan Tang guna menjalin persahabatan dengan negara-negara luas termasuk India. Mereka sering bertukar pemikiran, termasuk agama dan budaya.
3. Kehidupan ekonomi. Pada bidang ekonomi, kerajaan ini bergantung dari bidang pertanian, peternakan, pelayaran, pemburuan, perikanan, pertambangan, dan juga perdagangan. Bukti lain juga tertulis di dalam Prasasti Tugu bahwa sistem irigasi pertanian sangat diperhatikan. Masa kejayaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Tarumanegara berhasil diperoleh di masa kepemimpinan Purnawarman. Berdasarkan peninggalan prasasti, Purnawarman disebut sebagai raja yang hebat dan selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya, penyebab keruntuhan Tarumanegara. Keruntuhan terjadi di era kepemimpinan Linggawarman. Ia diketahui meneruskan kepada menantunya yang bernama Tarusbawa. Namun Tarusbawa menilai bahwa kerajaan Tarumanegara telah kehilangan eksistensi, sehingga memilih untuk memimpin kerajaan baru. Selain itu, kerajaan ini juga diketahui mendapat banyak serangan dari kerajaan Majapahit. Gempuran itu sebenarnya telah terjadi dari masa kepemimpinan Raja Sudawarman, sehingga kerajaan mengalami kemunduran. Bukti peninggalan dan sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Ada banyak peninggalan yang bisa menjadi bukti keberadaan kerajaan ini. Diketahui ada 7 buah prasasti batu yang ditemukan, 5 di antaranya di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. 1. Prasasti Tugu di Jakarta. Prasasti ini berbentuk lonjong seperti telur. Isinya menceritakan penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati di masa pemerintahan Purnawarman. Kini prasasti tersimpan di Museum Nasional. 2. Prasasti Muara Cianten di Bogor. Berbentuk sama seperti prasasti Tugu. Bukti sejarah ini ditemukan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1864. Namun, isi dari prasasti ini belum dapat diketahui. 3. Prasasti Jambu di Bogor. Prasasti yang ditemukan di tahun 1947 ini menceritakan kegagahan dari Raja Purnawarman dalam bahasa Sanskerta dan Palawa. Ada juga gambar telapak kakinya. 4. Prasasti Kebun Kopi di Bogor. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Palawa dan Sanskerta. Bila diartikan tertulis bahwa di sini tampak sepasang kaki gajah seperti Airawat, gajah penguasa Taruma yang agung dan bijaksana. 5. Prasasti Cidang Hyang di Banten. Bukti sejarah berikutnya tertulis dalam bentuk puisi yang kembali mengisahkan keberanian dan kehebatan Raja Purnawarman. Prasasti ini ditemukan di Sungai Cidang Hyang, Lebak, Banten. 6. Prasasti Ciaruten di Bogor. Dalam peninggalan ini terdapat gambar telapak kaki milik dari Raja Purnawarman, lukisan laba-laba, serta huruf ikal melingkar. Prasasti menggambarkan betapa hebat dan gagah beraninya sang raja. 7. Prasasti Pasir Awi di Bogor. Prasasti Pasir Awi di Kerajaan Tarumanegara. Hingga saat ini belum ada yang mengetahui betul maksud isi dari prasasti ini. Namun, bukti yang ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi ini diketahui berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Selain ketujuh prasasti di atas, kerajaan ini juga memiliki candi peninggalan di Karawang. Candi yang terletak di Desa Segaran, Batujaya, Karawang ini tengah diurus menjadi cagar budaya setempat.
Diketahui ada 62 situs candi dalam kompleks tersebut, bahkan 4 diantaranya telah ditukar, yaitu Candi Blandongan, Jiwa, Seru, dan Sumur. Ada juga peninggalan kerajaan Tarumanegara di sana, seperti kerangka, arca, dan batu bata. Rahayu sagung dumadi, nuwun.